Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ensawati Sukma dengan NIM 1012110017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil UTS strategi operasional rantai pasok. Dimulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu pernyataannya adalah salah. Pernyataan yang kedua yaitu benar. Pernyataan yang ketiga yaitu benar. Nomor 4, apa itu chart time demand? Chart time demand adalah produk dengan demand yang pasti yang dapat diprediksi dengan akurasi yang tinggi. Lalu, apa itu a chart time demand? A chart time demand adalah produk yang permintaannya sulit diprediksi, cenderung berfluktuasi. Berikutnya 4B, yaitu apa yang dimaksud dengan responsive supply chain. Responsive supply chain adalah strategi yang berfokus pada fleksibilitas dan kemampuan merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kondisi bisnis. Lalu, apa yang dimaksud dengan efisien supply chain? Efisien supply chain adalah kemampuan merespon dengan efisien operasional dan pengendalian biaya. Lalu, 4 bagian C, bagian strategi fit. Apa yang dimaksud dengan bagian strategi fit? Bagian strategi fit adalah kerangka kerja yang membantu perusahaan untuk menentukan strategi rantai pasok yang paling sesuai dengan karakteristik dari produknya. Berikutnya adalah tentang keterkaitan antara karakteristik produk dengan strategi supply chain, di mana produk dengan chart time demand lebih cocok dengan efisiensi supply chain, karena produk dengan permintaan yang stabil dapat diprediksi dan cocok dengan strategi efisien, karena variabilitasnya lebih rendah. Lalu, produk uncertain demand cocok dengan responsive supply chain. Mengapa? Karena dengan produk yang permintaannya tidak stabil dan tidak bisa diprediksi, lebih cocok dengan strategi responsif karena tingginya variabilitas permintaan. Berikutnya adalah jawaban nomor 5A, yaitu bullwhip effect adalah fenomena dalam rantai pasok di mana fluktuasi permintaan konsumen yang menyebabkan variabilitas yang besar pada level inventaris. Lalu, 5 bagian B menjelaskan tentang fenomena bullwhip effect dalam rantai pasok, di mana fluktuasi kecil dalam permintaan konsumen di tingkat akhir, yang menyebabkan variabilitas yang semakin besar saat bergerak ke atas. Contoh dari setiap tahapan, di mana tahapan pertama yaitu customer ke retail. Contohnya, permintaan deterjen sedikit meningkat karena promosi yang singkat. Lalu, bullwhip effect-nya adalah retail memesan dalam jumlah banyak pada wholesaler, padahal hanya sesaat. Lalu, tahapan kedua, retailer ke wholesaler. Contoh, retail menerima pesanan yang cukup besar dari beberapa cabang. Lalu, bullwhip effect-nya adalah wholesaler menafsirkan pesanan besar sebagai sinyal permintaan dalam jangka panjang. Lalu tahapan yang ketiga, wholesaler ke manufaktur. Contohnya adalah wholesaler meningkatkan permintaan pada manufaktur. Bullwhip effect-nya, wholesaler menyediakan pesanan untuk retail dalam jumlah yang lebih besar. Berikutnya adalah jawaban dari nomor 6, di mana kita diminta untuk menjelaskan beberapa hal, yaitu mulai dari yang pertama, tingkat produksi. Tingkat produksi adalah jumlah yang diproduksi oleh suatu perusahaan dalam suatu waktu tertentu. Lalu yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah jumlah karyawan yang dipekerjakan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, lembur. Lembur adalah jam kerja tambahan di luar jam kerja normal. Lalu yang keempat, kapasitas mesin. Kapasitas mesin adalah kemampuan mesin untuk memproduksi suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima adalah subkontrak. Subkontrak adalah mengalihkan proses produksi pada pihak ketiga. Yang keenam, pasok tak terpenuhi, di mana pesanan yang belum dipenuhi atau belum diproduksi. Yang ketujuh adalah persediaan yang tersedia, yaitu jumlah barang atau bahan baku yang siap digunakan atau dijual. Dan nomor 7, bagian A adalah kita diminta untuk menjelaskan 4 metode dalam peramalan di supply chain. Yang pertama adalah metode rata-rata bergerak atau moving average, yaitu menghitung rata-rata dari historis periode waktu tertentu. Yang kedua, metode eksponensial atau exponential smoothing, di mana pada metode ini bobot yang diberikan pada historis menurun secara eksponensial. Dan yang ketiga, metode regresi, di mana hubungan matematis antara variabel independen dan dependen. Dan metode terakhirnya adalah metode ARIMA, yaitu gabungan antara ketiga metode tadi yang di awal, yaitu moving average, exponential smoothing, dan juga metode regresi. Di mana metode ARIMA sendiri itu berfungsi untuk menangkap pola musiman atau tren musiman. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang jawaban UTS strategi operasional rantai pasok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.